Kita jalan berdua, bergandengan tangan, tapi tak jadian. Kita nonton berduaan dan makan malam, tapi tak jadian. Ini nasib yang mengenaskan, harus terjadi lagi. Bukan mau seuzon, tapi orang bilang itu friendzone. Malam telepon-teleponan hingga pagi datang, tetap tak jadian. Masya Allah, sudah banyak perhatian juga kesempatan, tetap tak jadian. Tidakkah cukup yang engkau lihat, pertemanan ini sungguh berat. Tidakkah indah bila kita bersama, tapi tidak di mimpi saja. Ini nasib yang mengenaskan, harus terjadi lagi. Bukan mau seuzon, tapi orang bilang itu friendzone. Tidakkah cukup yang engkau lihat, pertemanan ini sungguh berat. Tidakkah indah bila kita bersama, tapi tidak di mimpi saja. Yang paling menyedihkan, cinta hanya kenangan. Suka sama teman tapi dianggap teman saja. Tidakkah cukup yang engkau lihat, pertemanan ini sungguh berat. Tidakkah indah bila kita bersama, tapi tidak di mimpi saja. Habis nyanyi aku langsung aduh kayak meraba-meraba itu. Aku apa? Tadi friendzone ya. Itu kan emang berat banget enggak sih ya? Jalan bareng. Itu kan aku langsung gitu. Tadi tuh kayak enak banget itu loh. Kayak kita tuh, aku pernah loh di posisi kayak gitu. Kayak jalan bareng ya. Pernah makan bareng gitu. Ternyata dia cuma nganggap teman. Gimana? Sakit kan? Itu tadi nyanyi cuma nyanyi atau ada curhat-curhat tuh? Jangan-jangan curhat. Curcol, tawan. Mbak nggak apa-apa. Kalau gini, kalau mau curhat sih jangan di sini gitu loh. Nanti bisa ke Mama Dede. Ke Mama Dede. Mas curhat dong mas. Pasti kan dapat nasihat juga kan lumayan tuh. Bener-bener. Lah. Kita kan dari tadi barusan udah asik-asik ngobrol, tapi kita diliatin banyak orang, nggak sadar loh. Iya sih. Kita belum sapa kan. Aku mau nyapa dulu boleh kan ya?
Halo, hola dan bonjour dan ni hao. Hey, kali ini aku sudah berada di ruangan nih dan aku nggak sendirian kan ya. Kalian lihat ruangannya ini ada mikrofon, ada meja panjang, kursi kayak gini empuk. Kira-kira aku mau ngapain guys? Ayo kalian tebak. Salah. Masa main catur? Masa dibilang main catur? Emang aku dewa kipas? Bukan. Kali ini aku mau podcast sama dua orang ini. Ya memang ini podcast aku masih coba-coba dan ini iseng-iseng ya. Tapi kan ada yang spesial loh di podcast ini. Jadi jangan dianggap ini nggak berguna karena ini bakal berguna buat kalian. Nanti aku ngundang 2 bintang tamu yang sekaligus nanti akan kalian ajak bicara juga kan ya di sesi selanjutnya. Nah, kali ini aku ngajak ngomong 2 orang ini yang Mas Ganteng dan juga Mbak Cantik ini kan, tapi kalian belum kenal ya, jadi nggak asik gitu kan ya. Gimana kalau sekarang kita kenalan dulu? Nah ini Mas Ganteng tadi udah nyanyi Friendzone. Betul. Lagu Friendzone. Kenapa itu diambil Friendzone sih? Gak apa-apa. Sebelumnya? Nggak mau curhat saya di sini kak. Langsung perkenalan boleh? Oh boleh. Oke langsung deh. Kenapa? Namanya siapa? Oh, namaku Christopher Devon Andriano. Biasanya dipanggil Christopher, biasanya dipanggil Devon, atau kalau teman dekat panggilnya Depo. Tapi kalau buat kalian ya manggil Christopher aja. Oke lah, akhirnya aku menemukan titik terang ya. Namanya yang panjang banget tadi disebutkan itu ternyata kita panggil aja Kak Christopher. Ya betul. Kalau ini Mbak Cantik ini behelnya manis banget, ya ampun. Aduh malu. Nama malu, nggak usah malu. Kan kita. Namanya siapa? Boleh kasih tahu? Nama aku Rizka. Rizka. Namaku Rizka. Gimana guys? Kalau kalian dengar gitu, namaku Rizka. Kalian pasti langsung minder kan ya? Minder. Jangan-jangan Mbak ini cuek, bener nggak Mbak? Mbaknya cuek ya, jangan-jangan. Kok gitu? Nggak juga. Hilang sudah harapan kalian buat ngedeketin. Tapi kalau kalian mau nama lengkapnya aku tanyain lagi. Mbak, bolehlah dikasih tahu nama lengkapnya siapa sih? Nama lengkap aku Rizka Kusuma Putri Dayanti. Kakak bisa panggil aku Rizka. Nah itu guys, bisa dipanggil Kak Rizka. Gimana kabarnya? Aduh, ya bagus kak. Bersyukur sekali bisa ketemu Sehat. Kak Rizka, bertemu Kak aku. Sehat badan, sehat mental juga ya. Mental sehat. Mental sehat. Oh ngomong-ngomong aku kan belum kenalin diriku sendiri. Oh iya. So asik ya kalian. Oke guys, perkenalkan namaku Afu Sandika. Aku di sini akan menjadi moderator di sesi pertama yang ngobrol-ngobrol dan ngenalin 2 orang ini ke kalian gitu guys. Lanjut ngobrol aja sih. Kan kita ini lagi pandemi ya. Itu kalian stres nggak sih? Gimana kabarnya kan belajarnya di rumah terus? Ya bisa dilihat dari mimpi wajahnya emang kurang segar yang Mas Topper ini aja sih, kurang fresh gitu. Kalau aku gimana guys auranya? Pasti kalian tertawan dengan aku. Ngomongin jangan ngomongin cinta nanti. Jangan deh. Kita Biar ngomongin apa sih? itu Kali ini kita kita ngomongin soal apa aja enaknya? Mungkin sekolah gitu ya. Boleh sekolah. Mungkin rencana. Oke. Aduh. Kalian berdua dan sama aku juga kan sekolah di Malang Adventist Academy. Betul. Kan kita juga udah aku udah dari SD ya sekolah di situ. Kalau Christopher ini dari SMP kelas 7. Nah. Kelas 7 SMP ya berarti Mulai. 2016 itu. Nah, kalau Kak Rizka ini baru masuk ya, kelas 10. Anak baru. Tapi udah pasti dikit-dikit udah mengerti atau dapat perbedaan Benar. dan ciri khasnya. Kan Pas. kesenangan waktu sekolah di Advent kan ya. Kenapa Mas? Kayak merasa pasti kursinya. diskriminasi. Iya. Enggak Dari tadi diskriminasi gini loh sih. kak. Gini. Ya, Gak apa ya. virtual aja. Oh, iya, boleh virtual. Yang sebenarnya khusus gini cuma saya, cuma Boleh ganti. ini kan Mbak Cantik ya, jadi tak kasih. Kalau Masnya ini Ya, makasih Mas. Enak tapi empuk. empuk kan, nggak mengecewakan. Seneng kan datang ke sini. Seneng dong diundang ke Apo. Kalau nggak seneng
boleh Boleh. keluar aja. Oh nggak mau, nggak apa-apa. Nah ngomongin tadi soal sekolah itu, kalau Kak Christopher kan udah ya lumayan lama ya. 5 tahun. Itu kasih tahu boleh lah kira-kira keunggulannya sekolah itu sama teman-teman itu. Oke, pasti kepo kan ya, keunggulan sekolah. Oh tapi sebelum keunggulannya pasti ada yang belum tahu alamatnya gitu loh. Ya Kalau kan? kalau alamat sih yang tepat loh. Lokasinya Alamat tuh. itu di Jalan Lembah Dieng nomor 4. Itu arah itu loh, apa? Lembah Dieng perumahan GPDI Lembah Iya. Dieng dan sekitarnya itu arah situ. Kalau untuk mau tahu ya bisa lihat di Maps. Nah, kalau ancar-ancarnya gitu. Kalau Ancer-Ancer Sebelahnya Langsung Viara. betul. sebelahnya Viara. Oh, Viara. Apa Gede ini itu. di mana yuk? Di sebelah Viara Dieng. Itu langsung. Nah itu guys, jadi kalau kalian yang masih kepo buat alamatnya sekolah Malang Adventist Academy itu di mana gitu. Aduh, nggak usah kalian buka ribet-ribet buka atlas kan nggak mungkin kan ya. Kan kesulitan. Oh, besar banget. Kan tinggal buka di Google, ketik Malang Adventist Academy, kalian pasti langsung nemu itu kan. Nah, betul. Langsung mungkin diarahin juga sama Google-nya kan Lebih baik. Simple. Gitu sih. Nah, kalau gitu kita ngomongin keunggulannya. Keunggulan, waduh Pasti. banyak sih itu Nah, keunggulan. aku juga ngerasa gitu. Waduh, ya Kalau emang keunggulan sekolah itu harus diperlihatkan. Kan? Diperlihatkan. Tapi ini nggak Kita mau perlu sombong sombong. ya, nggak mau sombong. Loh, nggak apa-apa kita sombong. Oh nggak aja. apa-apa sombong. Oke, jadi keunggulan yang pertama ini serius kak ya. Serius. Kalau keunggulan pertama itu, Katanya Wah, serius, kayaknya serius begini aja. saya merasa terintimidasi di sini kak. Wah kalau itu kak, jadi di Advent itu di MAC Malang Adventist Academy, sekolahnya berbasis bahasa Inggris. Jadi kita itu bahasa Inggris itu dimakanin keseharian kita itu makannya kita dimakanin materi kak. Rutinitasnya itu Bahasa Inggris, ada English Day. Tapi itu bermanfaat. Dan juga kak, itu guru bahasa Inggris kita, English Conversation Kan- itu dari luar negeri. Nah, kan bahasa Inggris itu emang bahasa internasional ya. Betul. Kita perlu emang menguasai gitu loh. Bener-bener. Betul kak. Ya tadi itu ada dari Angola, ada dari Pernah ya dari Angola Portugal, ya dari kan. Filipina. Iya, waktu itu kan juga ada yang dari Peru. Iya Peru. Mbak cantik gitu. Tiap tahun bule. ganti. Soto kan. Soto anak. Mungkin nonton nih. Ini bukan nama makanan ya. Iya. Untuk yang puasa selamat menjalankan puasanya karena ini nama orang namanya soto. Iya. Gitulah. Kalau Mbak Rizka mungkin selama beberapa bulan ini udah nggak dapetin itu kayak wah aku kok senengnya di sekolah ini tuh ada ini. Mungkin satu aja nggak apa-apa sih. Banyak sih ya sebenarnya, cuman karena aku anak baru dan belum ngerasain sekolah offline di situ, Oh iya sih, iya. jadi kurang tahu juga. Oh langsung waktu masuk itu masih pandemi Iya langsung ya. bener, kangen sih rasanya sekolah, belum ngerasain pakai seragam hitam putih. Hitam putih. Hitam putih. Sorry, Lah sorry. maba hitam putih. Duluan. Oh makan. Anak makan. Putih. Biru putih kan. Abu-abu putih. Iya Nah sih. itu. Iya. Aduh. Waduh, enggak. Emang selain ini loh, aku itu lihat-lihat bukan hanya bahasa Inggrisnya loh. Aku mau sombongin dikit aja sih. Oh, iya. Selain bahasa Inggris itu aku mesti ke sekolah itu kesenengan karena lingkungannya itu loh asri. Oh iya bener. Bener toh? Bener. Kan- Fasilitas memadai. Fasilitas Ayo. pendidikan nih di dalam sekolah kan Gedung, aduh apa sih nggak ada? tingkat 3. Gedung Kurang apa? nggak ada. Kan di situ juga anu ya. Satu gedung itu ada berapa jenjang dari Dari TK, sampai sampai SMA. Ayo, kurang dan fasilitasnya itu mumpuni semua. Benar. Jadi nggak ada yang misalnya TK kekurangan, nggak ada kan ya? nggak ada. Semuanya aman. Aman tuh. Lingkungannya banyak pohon. Jadi orang masuk situ kan Ya Adem asri gitu pokoknya adem. suasananya. apa ya, teduh, adem Nah, gitu. bener-bener. Semriwing, semai. Semeriwing pokoknya. Kalau gitu ini aku mau serius dikit sih. Apa kan ya? Ini sebenarnya mungkin kalian juga pernah dengar dan nggak jarang sih. Gini loh. Ini sekolah kita ini pada dasarnya kan Kristen ya, sekolah Nah, Kristen. Nah, ini agak serius loh, serius tatap Iya, mata iya. saya. 2 kali. Nah, enggak santai aja. Nggak. Ya gini,
sekolah kita itu basicnya Kristen. Kira-kira apa ada sih murid-murid dari TK sampai SMA lo ya, itu yang agamanya non Kristen? Banyak ya kak. Kalau kita Banyak lihat banget. ada kan ya, Banyak. dan itu nggak sedikit itu loh. Dan tetap sekolah kita menerima ya, dan toleransi kan tetap itu loh. Jadi buat teman-teman yang nanya itu nggak usah kepikiran aneh-aneh, karena kita datang ke sekolah itu tujuannya buat apa sih? Ya buat Nyari- belajar. Nyari ilmu. Tapi Kalau tenang sih buat yang agama non Kristen. karena apa? Disediakan waktu untuk bisa ke masjid, karena sekolah kita juga dekat masjid. Iya sih ada ya. Nah itu, jadi nggak usah mikir aneh. Aduh aku bukan non Kristen gitu. Nanti aku di situ malah dimusuhin atau diapain? Enggak lah ya. Enggak sama sekali. Kan nggak pernah lihat. malah temennya di situ malah apa ya, anaknya itu cenderung friendly Iya, gitu kan ya, gampang bergaul. Bener. Dan nggak hanya muridnya kan, gurunya Gurunya juga. Guru, semua staff sih. Semua staff, Semua mulai staff. dari satpam Satpam dari sampai depannya udah ramah banget loh. Aku kayak kadang guyon-guyon gitu Iya. sama satpamnya. Sampai ke gurunya, kepala sekolah itu juga friendly banget. Kadang kita dibimbing kan ya, kan kita juga bisa diskusi bareng, diskusi bareng gitu. kekeluargaan, Kental banget kerasa. kental pol, Kental pol kayak apa? apa? Gas. Ayo kok. Gini. Selain ngomongin, kalau udah tadi ngomong-ngomong tadi udah kejawab ya pertanyaannya dari Kak Christopher dan juga Kak Rizka gitu loh. Tanya. Nah, sekarang aku mau ngomongin keunggulan juga sekolah ini yang pasti juga dimiliki sekolah lain ini paling menonjol. Kira-kira apa? Aku mau ngomong apa? Nonjol. Tebak. Ini apa gitu? Nonjol. Lama. Tanya yang nonjol. Lama. Itu tentang OSIS. Oh sih. Iya. Kita OSIS. Lah, kalian belum tahu ya? Yang aku ajak omong ini mereka berdua OSIS loh. Aku juga OSIS sih. Cuma mereka ini rada pentolan OSIS gitu loh. Pentolan. Bener nggak? Gitu jawab. Pentol. Pentol. Nah, Pentol. yang ini Mas Christopher yang Mas ganteng ini itu ketua OSIS. Aku rada ndredeg loh tadi ngomong itu kayak nanti aku diomelin gitu. Diomelin. Enggak kan? Enggak. Aman. Kan friendly Oh, sekolahnya. iya sih. Landasan kita itu friendly. Friendly able. Friendly able betul. Betul. Ya kan? Nah, kalau yang Mbak Rizka ini Sekretaris. sekretaris. Udah cantik jadi sekretaris. Yang ini ganteng, pintar nyanyi jadi ketua OSIS. Aduh, Oh, kurang tapi nggak apa cuma coba? ya, ketua OSIS. Dengar-dengar Kak Christopher ini Bener-bener. ketua HIMO. Wah. Wah, Nah, tapi aku cuma dengar-dengar, tapi aku belum tahu itu HIMO itu apa. Sorry. singkat Boleh, ya. boleh jelasin HIMO HIMO itu ya apa sih? Organisasi untuk mewadahi OSIS SMA. OSIS SMA aja. Sekota Malang. Kota Ya? Malang. Kota Malang. Ada sekitar 48 sekolah. Singkatnya kayak gitu sih, Kak. Oh, jadi diambil perwakilan gitu ah. Betul. Terus Perwakilan dari dijadi- sekolah-sekolah nanti sekolah Kota Malang ini jadiin kita satu. jadi satu organisasi. Namanya HIMO, Himpunan Musyawarah OSIS. Lah, selama ini Singkat. udah berapa lama menjabat? 2 bulan. 2 bulan kurang. Nah, itu selama 2 bulan itu ya, bolehlah curhat. Kira-kira itu keberatan. Nanti dengerin nih sama yang lebih pembinanya, jangan dengerin. Pembina. Nggak apa-apa. Ngisi Pak Ya, Joko. nggak apa-apa. Ngisi Pak. Kalau apa-apa. curhatan Kira-kira- negatif sih nggak ada, Kak. Oh ya, Karena teman-teman juga ngebantu. Nggak Dan cari teman-teman aman kan dari ini sekolah-sekolah lain. Apa? nggak cari aman ya jawabnya. Nyam nyam. Nyam nyam. Nyam nyam nyam. Jadi Kendala pasti ada. ada. Cuma dihadapinnya dengan lapang dada. Amin, ya ampun, berat banget. Tapi nggak Gitu. nggak sampai stres gitu ya. Enggak sih. Enggak sampai stres karena dibuat enjoy. Dibuat Tapi enjoy, serius. menjapati suatu jabatan itu enjoy aja gitu. Tapi tetap beres jawab apa kerjaannya. Karena punya tim. Of course, yes. Apalagi timnya kayak Mas Apu, Mbak Rizka. Aku kan bukan HIMO. Luar biasa. Apa? OSIS. Udah.
Oh iya ya. Kita jangan bahas IMO dulu. Ini kan Infonya acaranya lanjut enggak dipromosiin. Enggak di sponsori. Nah sama iya, IMO. mending Kalau ada sponsornya sih nggak apa-apa ya Mas ya. Boleh. Ini ketuanya langsung ngomong aja gitu loh. Nggak usah deh. Kita lanjut aja. Nah, tadi kan kita dari OSIS. Ini Mbak Ketua, Mbak Sekretaris dan juga Mas Ketua. Boleh bocorin nggak kira-kira kasih tahu ke teman-teman program kerjanya program kerja OSIS. Tahun ini yang lagi digarap. Program kerja OSIS tahun ini yang digarap banyak sih sebenarnya. Ada program turunan sih Kak dari yang waktu itu. Terus Oh ya guys, bentar ya Kak ya. Kita di sini datang sudah menerapkan protokol kesehatannya. Kalian nggak perlu komen negatif loh. Kita di sini tetap menjaga protokol kesehatan. Ya. Tadi di depan sudah cuci tangan ya, sudah cuci sanitizer, tangan, sanitizer, disemprot, terus disinfektan tadi. disinfektan Waku, sampai kita basah kuyup ini kita hair dryer kan tadi. Aman, pokoknya kita aman Gas. di sini, sehat. Aman sehat. Oke, lanjut deh. Tadi itu program Oh ya, OSIS-nya. program OSIS. Kalau program OSIS banyak sebenarnya, ada yang turunan dan ada yang baru Kak. Tapi Kak, Apa tuh? program OSIS, Apa tuh? OSIS yang baru ini. Nah ini. Oh, ini toh Saca 2. Saca 2. Saca Kali ini 2. Saca 2. Ya, jadi yang Saca 1 apa? Yang Saca 1 Kita internal aja. Iya, internal. Utang dulu, Ya. internal. move on nggak move on. Kita ke depan Saca 2. Jadi Saca 2 ini program kolaborasi antara sekolah dan juga OSIS agar tercipta kekeluargaan, lebih kekeluargaan. Nah, yang membedakan antara Saca yang satu sama sekarang ini apa? Nah, kalau Saca 2 ini itu ya Kak, kita buat ekstern ya. Iya. Ya, Dan itu Eksternal. kita ngadain lomba antar SMP Semalang Raya. Lombanya itu ada 2, musikalisasi puisi sama vlog. Gitu. 2 lomba, 2 jenis seni. Ini kira-kira konsepnya kalian ngusung sama nggak? Ngusung konsep Sama yang tahun lalu? berbeda. Beda. Tahun lalu untuk kita aja. Nah gitu. Jadi kita itu benar-benar dari OSIS tuh mikirin gimana program Saca ini dapat jalan tapi dengan konsep yang seger gitu kan. Benar. Dan dinikmati oleh Pesertanya banyak orang ya, Nah, bermanfaat. kira-kira yang ini targetnya itu siapa kalian? Anak SMP Semalang Raya. SMP. Oh tahun ini anak SMP. Iya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa anak SMA Amin juga. sih, amin. Pingin banget kan sih kita Amin. kayak jangkau lebih luas gitu kan. Seru. Lah, kira-kira kita kan ini juga pertama kali kita yang eksternal. Sih, baru. Pertama kali lah itu pasti kita ngalami kayak kendala tuh. Iya benar. Nah, aku tuh mikir itu waktu itu juga kayak ini kayaknya kok sulit ini. Nah, kalian coba ngomong di sini aja, unek-unek Unek-unek. kira-kira kendalamu waktu jalanin program ini. Program Saca. Kalau ya. Kayak gara pandemi ini enggak sih, Kak? Betul. Nah, kenapa? Kita jadi agak Menyinggung kesulitan. pandemi tadi. Jadi minat enggak sih kayak apa? Karena Sebenarnya, izin-izinnya juga. banyak yang minat sama lomba kita, banyak, cuman karena pandemi ini mereka susah dapat izin. Untuk kumpulnya. Ya, benar. Waktu itu aku juga ngalamin kendala kan kita juga sama-sama ini waktu itu jalanin bagi undangan ya kan. Iya, Iya, delegasi. Bagi delegasi. undangan lomba ini lah itu ada beberapa ya bisa dihitung tangan ya dikit gitu. Itu masalahnya hampir sama gitu karena kita sekota Malang ada yang di pelosok juga kan ya. Iya. Otomatis itu ada yang katanya kendalanya aduh sinyalnya sulit. Nah itu loh lagi anak-anak mikir itu gimana lah akhirnya aku ngasih saran tuh Pak gini-gini apa biar tetap anaknya itu bisa ikut anak muridnya ya, mempersuasi gitu kan ya. Ya. gitu. Itu kan kendala tuh Iya, tuh benar. dibiarno kan ya. Iya. Gitu. Ya, berharapnya pandemi biar cepat berlalu lah, mari doain sama-sama. Amin. Dan kita kembali beraktivitas secara normal tanpa betul. dihantui Dihantui sama Corona. Korence aja. Gini loh, kita udah unek-unek kan ya. Kalau tapi nggak usah disebutin semua. Aku tahu kalian pasti udah banyak banget unek-uneknya. Ya. Nah itu
kalau kita sampein kebanyakan nanti takutnya jadi enak. Betul. Nah sekarang aku mau kasih kesegaran aja, refresh buat kalian. Karena nanti kalian juga ada sesi selanjutnya kan ya. Nah aku mau kasih kesegaran buat kalian gitu. Apa ini? Game singkat. Oke. Game Kali ini aku mau ngadain Q&A gembar-gembor hoa hoe. Aku namain sendiri aja sih. Gembar-gembor. Gembar-gembor hoa hoe. Ya apa? Gembar-gembor hoa hoe gitu ya. Biar seru aja sih. Iya. Enggak ada artinya tapi ya. Nggak ada. Aku tadi ngomong susah gitu. Oh, ceplas-ceplos. Ini aku udah nyiapin benar dan pernah dan tidak pernah. Kalian gak usah ndedek karena ini gamenya simple, pertanyaan-pertanyaan umum aja. Kalian boleh ceritain juga kok nanti ya. Berapa pertanyaan enggak? Boleh pegang? Ada 1000 pertanyaan yang akan dilontarkan kali. 1000. Oh ya buat BTW. Oh iya, by the way. Kalian bisa nulis pertanyaan juga sambil aku bacain pertanyaan dari aku. Betul. Kalian bisa nulis pertanyaan, nggak usah yang aneh-aneh ya. Nanti tanya, kak aku nyanyi kok keluarnya suara. Iya. Kan kita bingung jawabnya kan ya. Nanti Kalau aku nyanyi keluarnya suara. nanti dijawab, ya masa keluar jin gitu kan nggak enak. Nanti dia sakit hati gitu. Tapi kan harus dihargai kan. Ya, Tanya. pokoknya kalian pertanyaan Boleh tanya. wajar-wajar aja, tapi unik nggak apa-apa. Nanti kalau kalian beruntung, aku bacain ya guys. Pernah? Tidak. Pernah, tidak pernah. Berarti nggak boleh lihat ini. Oh sama-sama Nggak mbak. apa-apa, kalau bisa barengan ya. Oke. 1, 2, 3, gitu. Iya. Coba dulu. Digebrak Satu, di dua. meja gitu loh. Iya kayak gitu berarti. Brek gitu yang nanti. Jangan gini. Jangan. Jangan, Itu Kak. kardus ya. Sorry materialnya emang seadanya. Oke, aku mau bacain pertanyaan yang sangat menegangkan. Kita tiba di enggak usah ya. Yuk Nggak ini apa-apa. gembar-gembor. Ulang dong nggak? Gembar-gembor. Tapi bareng ya. Iya. Gimana oke. tadi? Gimana? Q&A gembar-gembor. Q&A Biar- gembar-gembor. Biar semangat dan yang nonton juga ikutan semangat. Gas. 1, 2, 3. Q&A gembar-gembor. Langsung dimulai pertanyaan pertama. Aduh, aku malu. Pernah nggak sih? Jeng. Aduh. Musik. Pernah nggak sih sebel Dihitung. atau kesel sama partner OSIS? Itu mau nggak apa ya, anak OSIS, teman-teman OSIS kalian? Oh iya. 1, 2, 3. Apa? Pernah. Oke, kompak. Pernah sih. Wajar deh kak. Itu Iya. wajar. Iya, emang Semua pasti ada nggak- kayak gitu. kan tiap anak itu punya kekurangan masing-masing ya. Gitu. Mangkel no enggak? Ya emang gitu. Namanya Tapi- organisasi. Aku mau jawaban kalian itu lebih bocorin lagi sih. Salah satu ya. Salah satu. Ini Kak Christopher dulu. Oke. Kayak misalnya Contohnya tuh waktu itu sebelumnya gimana atau karena apa gitu. karena nggak direspon. Misalnya ngechat grup. Teman-teman udah semangat ya, semangat. Aku semangat teman-teman. Selamat pagi. 30 menit kemudian gak ada yang balas kak. Terus sejam kemudian gak ada yang balas. jangan. Seharian pernah kak ngerangkak. Menes. Enggak. Berat banget. Ya, solusinya langsung telepon. Kalau nggak langsung samperin rumahnya. Nanti di telepon diem aja juga. Halo, perempuan dengan siapa? Itu mungkin yang kedua. Keluh-keluhan yang kedua. Nah itu kalau Kak Rizka itu apa kira-kira? Sama, hampir sama. Diajak diskusi. Mungkin karena sibuk kali ya, atau mungkin karena aku bukan prioritasnya dia. Wih. Jadi agak Oke, kacang. bisa ditangkep ya. Kalau aku itu pernah juga di PHP-in. Ngapain? siapa? Jadi aku disuruh, aku kan kebetulan dari Simanding ya. Oh, Nah itu simak. aku suruh buat sesuatu. Ternyata beberapa jam, aku kan buat itu 3 jam maksimal. Sulit-sulit ternyata di PHP-in, dibatalin. Nggak jadi, acaranya diundur. Nah, Grup tanggal. enggak. Dan siapa tahu orangnya itu yang bikin aku kesel. Ini nih. Kan Silakan, ini Kak revisi itu perlu kan. Nah, oke, kita langsung aja lanjut ke pertanyaan kedua.
pernah nggak sih merasa paling ganteng atau paling cantik? Ya. Aduh. Pernah nggak sih? Jujur ya, 1, 2, 3. Bentar. Oke. Lama, malu. Udah? Ya jujur loh. Iya, jujur. Itu nungguin loh yang Oke. ngomong. Oke. 1, 2, 3. Oh my god. Edis. Oh my god. Ih, pernah. Masa sih? Kayaknya aku deh yang Cuma ngeras- aku deh, Iya, cuma aku. kamu. Ternyata kertasnya ini juga narsis, guys. Ketahuan. Siapa? Pernah. Masa sombong gitu ah. Lihat dipikir yang lain tuh apa? Kan? Enggak Kayak sih, kamu. jadi lebih kayak Kan di sini mengunggulkan diri. ganteng juga kan. Kalian itu jangan jangan salah ya, melihat tampangnya yang ganteng gini udah pasti apa, udah punya pacar. Jadi kalian tuh nggak punya peluang gitu loh, nggak usah liatin dia terus. Nomor ada di bawah. Aku aja ini kosong gitu loh ya. Pikiran Mbak juga Rizka. kosong. Aduh, Enggak gitu. enggak dong. Ya pernah sih. Nih Rizka. Kalau Mbak Rizka ini cantik. Aduh, kayaknya ada Emang sih tapi- cantik yang repot ya. Ya musuh kecuali wong ayu. aku enggak sih, aku emang ganteng kan. Iya, Ganteng enggak? betul. Aku ganteng. Boleh keluar enggak? Gumoh. Gumoh. Aduh, kita lanjut ke pertanyaan terakhir aja deh. Oke. Pertanyaan terakhir ini, pernah nggak PDKT? Oh my god. PDKT sama seseorang terus tiba-tiba yang kamu deketin itu deket sama orang lain. PDKT. Ups. 1, Bentar. 2, 3. Hah? Pernah Pernah. Pernah dan tidak pernah. Ini dua jawaban yang sangat. PDKT. Jadi Jadi kan PDKT kalian deketin, misalnya kalau Kak Topper ya deketin cewek, ternyata udah rada nyaman. Dia tuh ternyata bukan deketin sama kamu, dia sama orang. hampir-hampir friendzone gitu kan ya. Pernah sama. Jelas enggak sih? Ini kan udah jelas. Kalau Jelas. pernah Topper ini udah banyak pengalaman ya. Katanya iya. pasti nggak cuma satu. Pengalaman ya. Enggak usah dihitung juga. Oh nggak usah dihitung. Ya mau ngeja tadi namanya. Ini Aku mau sebutin sih. Nggak boleh. kalkulatornya nggak bisa nambah. Oke, kalau gitu Kak Rizka gimana? Pernah. Pernah. Aku juga. Nah gini ya, karena kalian masih ada sesi lanjutnya. Kalau aku bahas tentang cinta ini takutnya nanti terlalu dalam, mulut kalian bisa berbusa. Sudah berbusa. Gumoh kan aku. Sekarang aku mau apa ya, dada dulu dari sesi 1 ke teman-teman yang lagi nonton. Cepet. Mendadak Nggak kangen. kerasa banget loh. Gak rasa kan ya. Tapi emang kita harus buat biar yang nontonnya nggak bosan. Iya sih. Nanti bisa dilihat ya teman-teman. Bisa Bisa ketemu iya, lagi. Kak, aku ingetin buat yang nonton ini jangan lupa untuk klik subscribe dan juga like channel ini ya. Channel ini. Terus Channel IG-nya ini apa nih? Oh ya ini IG-nya saca.event. Event. kalau IG ku Christopher Devon. Nah, nanti tolong disensor. Kak Rizka mau disebutin juga. Aduh, nggak bahaya ntar. Bayarnya kenapa? Nanti Wah. banyak cokan-cokan gitu ya takutnya ya. Iya, Bang. Halo pip calon. Enggak kan? Pernah gitu. Dicoba aja. Monggo. Nomornya 081 bla bla bla. Boleh. Ayo lanjutin. Bla 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 bla. Ah, IG mungkin enggak usah. aku barusan dapat ini pertanyaan sebelum closing ya. Aduh. Satu pertanyaan terakhir. Kalian harus jawab. Ini tapi bukan pernah dan enggak. Oh, berarti aku Apa? taruh ya. Enggak dan pernah berarti. Udah. Ditaruh ya. Ini ada anak super kepo. Anak super kepo. Ayo siapa sebutin namanya tuh? Dinda dari Bulu Lawang. Dinda dari Bulu Lawang loh. Bulu Lawang. Jauh sekali po. Oh, Advent cabang Bulu Lawang. Cabang Bulu Lawang. Namanya Dinda. Ini Dinda. ada yang tanya. Kak Rizka kok cantik banget. Makin cinta deh. Bentar ini Dinda kan. Dinda. Kenapa kalau jadi ke aku? Enggak, ini berarti- Disamarkan namanya. Oh my god. Jangan-jangan guys. Dinda ini Dinda ini Aduh, kok Jangan-jangan Dinda merinding ini- ya. Jangan-jangan aduh salah jalur nih Dinda. Kasian ya. Aduh. Dinda tolong bertobat ya Dinda. mungkin pakai akun pacarnya itu Kak. Oh. Ayo. Oh, ya I see.
Aduh. Pengalaman nih. Tolong Dinda, Aduh. awasi pacarnya ya. Dinda. Boleh minta nomor WA enggak? Tuh. Ya itu tadi 08 ya. Kak. IG-nya mungkin. Itu sih. Gimana? Aduh, kalau nomor WA jangan deh. Udah. Nanti sedih nih Dinda. Dinda. Maksudnya Mas Dinda ya, Mas Dinda. Dinda. Mas Dinda. Atau mungkin salah server ke Kak Christopher. Mungkin Mungkin. gitu sih. Tapi kok tahu namanya ya? Tapi ngomong-ngomong kita dari tadi itu ngomong banyak ini ngapain ya? Podcast ya. Podcast. Ya, podcast Udah. dong. Kok aku tiba-tiba amnesia sih. Amnesia. Nah, kayak gini tuh kita idenya dari mana? Idenya podcast. Heeh. Sebenarnya podcast kita ini Ada ya. ada. Tiba-tiba kemunculan gitu. Udah lama sih. Pengen nggak? Udah lama. Terus Akhirnya keturutan sekarang. turutan. Oke guys, itu udah ngejawab sih beberapa pertanyaan dari kalian kan ya. Sekarang aku mau serahin ke acara selanjutnya. See you, bye bye in the next sesi. Ya, dadah.